Hello， 大家好，我今次同大家煮一個賀年菜式啊，平安福袋，食咗代代平安。Halo kawan, apa kabar? Hari ini saya nak masak masakan Tahun Baru Imlek, Kantung Rezeki Kedamaian. Mari cubalah. 平安福袋賀年菜式Masakan Raya Tas Berkah Penuh Kedamaian. Saat Tahun Imlek, orang Tionghoa suka memasak dan menyantap hidangan dengan nama sesuai dengan ucapan Tahun Baru Imlek. Bahagian yang paling penting dalam masakan hari ini adalah mengoringkan nasi ketan. 2 cangkir beras ketan dan setengah cangkir beras putih dan campurkan kedua jenis beras ni. Pertama, bilas dan cucikan beras. Kemudian tambahkan air ke dalam beras. Rendamkan beras selama 8 jam. Setelah 8 jam, buangkan air dari beras. Setelah seledri Cina dibilas dan cucikan, buangkan daunnya dari seledri dan potongkan seledri Cina menjadi potongan-potongan dadu. Peraskan air dari 2 buah jamur kering yang sudah direndamkan selama 3 jam. Potongkan jamur kering menjadi irisan, kemudian potongkan jamur kering menjadi potongan dadu. Marilah kita lihat bahan-bahan untuk masakan hari ini. Seikat kecil siung bawang putih, 2 potong sosis, potongan dadu jamur kering, potongan dadu seledri Cina, potongan dadu wortel, biji jagung, setengah mangkuk air yang direndamkan jamur, tahu goreng Jepang, kaldu ayam 250ml, udang kering 30 gram direndamkan dengan air selama 30 minit. Beras ketan dan beras putih direndamkan selama 8 jam. Sayuran bak choy, minyak masak anggur Shaoxing, kicap seafood, gula, garam, tepung maizena dan sos tiram. Dalam wajan, air yang didih tambahkan setengah sendok teh minyak dan 2 sendok makan garam dan 2 sendok makan gula. Kemudian tambahkan tahu goreng Jepang dan masak selama 1 atau 2 minit. Setelah 2 minit, keluarkan tahu goreng Jepang dari wajan. Dalam air yang sama, tambahkan juga sosis dan masak selama 2 minit. Setelah 2 minit, keluarkan sosis dari wajan untuk dingin terlebih dahulu. Potongkan sosis menjadi potongan-potongan. Kemudian potongkan sosis menjadi potongan dadu. Potongkan udang kering menjadi potongan-potongan juga. Dalam panci yang panas, masukkan setengah sendok teh minyak. Tambahkan dadu sosis dan tumiskan hingga berbau harum. Tumisan sosis untuk digunakan nanti. Kemudian tumiskan udang kering dengan panas sedang
sampai berbau harum juga. Tumisan udang kering untuk digunakan nanti. Kemudian masukkan dadu jamur, wortel dan biji jagung. Tumiskan dengan panas sedang hingga berbau harum dan masukkan setengah sendok teh garam untuk rasa. Kemudian keluarkan semua bahan tumisan ke dalam mangkuk untuk digunakan nanti. Potongkan sayuran bak choy menjadi 4 bahagian yang memanjang. Dalam wajan yang panas, masukkan beras yang basah dan tumiskan dengan panas rendah. Tumis atau goreng beras hingga kering. Lalu tambahkan air udang kering 40 ml. Tetap gunakan panas rendah untuk mengoringkan beras. Tutupkan panci dan masak selama 3 minit. Dalam proses ini, tumiskan beras dan tambahkan air, memakan waktu selama 30 minit. Lalu tambahkan air jamur 40 ml. Tetap gunakan panas sedang rendah untuk mengoringkan beras. Kemudian tutupkan panci sekali lagi dan masakkan selama 3 minit. Setelah 3 minit, tambahkan lagi 40 ml air udang kering dan tetap tumiskan lagi beras ni. Kemudian tutupkan wajan dan masakkan selama 3 minit. Setelah 3 minit, tumiskan beras ketan ni sampai menjadi nasi ketan. Bila beras ketan matang menjadi nasi, tambahkan semua bahan-bahan tumisan ke dalam nasi ketan. Tambahkan juga potongan seledri Cina dan aduk rata semua bahan-bahan. Sekarang berikan rasa ke dalam nasi ketan. Pertama, masukkan 1 sendok makan anggur Shaoxing. Tambahkan 1 sendok makan sos tiram dan tetap aduk rata semua bahan-bahan dengan nasi ketan. Sekarang, jelas sekali nasi ketan sudah menjadi lengkap. Masukkan juga 2 sendok teh kicap seafood. Nasi ketan goreng sudah siap untuk digunakan nanti. Potongkan tahu goreng Jepang menjadi setengah. Masukkan 2 sendok teh nasi ketan goreng ke dalam tas tahu. Dalam wajan yang berisi air didih, tambahkan 1 sendok teh minyak. Tambahkan 2 sendok teh gula. Tambahkan juga 2 sendok teh garam. Masukkan siung bawang putih ke dalam air yang didih dan masak selama setengah minit hingga menjadi layu dan lunak. Kemudian keluarkan untuk digunakan nanti.
Dalam air yang sama, tambahkan potongan sayur pak choy dan masak selama lebih kurang 2 minit. Setelah 2 minit, keluarkan sayuran untuk digunakan nanti sebagai hiasan. Gunakan siung bawang putih untuk mengikatkan tas nasi tahu. Tetap ikatkan tas tahu nasi goreng dan potongkan siung bawang putih dengan gunting bahagian yang tidak diinginkan. Kemudian dalam wajan yang panas, masukkan kaldu ayam dan gunakan panas rendah untuk didihkan kaldu ayam. Kaldu ayam yang sedang dimasak, marilah kita siapkan kuah buburnya dengan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1 sendok teh gula ke dalam tepung maizena. Kemudian tambahkan 50 ml air. Aduk rata tepung maizena, gula dan air. Setelah kaldu ayam didih, masukkan campuran kuah buburnya ke dalam kaldu ayam dan aduk rata. Kuah bubur mulai berbentuk sekitar 1 minit. Tetap aduk rata kuah bubur hingga mendidih dan menjadi transparan. Setelah kuah bubur terbentuk, tambahkanlah ke atas tas nasi ketan goreng. Tas nasi goreng ketan terlihat cantik dan menggudang. Di dalamnya, bahannya kenyal dan penuh tekstur. Marilah kita cuba masakan hari ini. Ini adalah resep masakan hari ini.多謝收看，我們下一條片再見啦！如果喜歡這條片，請訂閱、讚好、分享、留言。Terima kasih untuk menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jika suka video ni, sila klik subscribe, like, share dengan kawan dan beri komentar.